Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Basir dari jurusan Teknik Informatika UIN Suska kelas E. Di sini saya akan mempraktikkan UTS probabilitas dan statistika dengan judul materi yaitu uji Lilliefors dan korelasi regresi. Di sini saya mengambil data COVID-19 di situs www.bbc.com/indonesia/indonesia. Di sini saya akan mengambil kasus di Indonesia di setiap provinsi. Kita lihat di Provinsi Jakarta ada 3.599 kasus dengan 327 yang sembuh dan yang meninggal 326. Di sini saya akan mengambil data hanya 20 provinsi saja, berarti sampai Sulawesi Tenggara. Baiklah, langsung saja di Excel-nya. Langkah yang pertama, kita tentukan rata-rata dari kasus, yaitu average, sorot semua, enter. Kemudian kita mencari standar deviasinya dengan rumus sama dengan STDEV. Kita sorot kasusnya, lalu kita enter. Dan yang selanjutnya kita mencari Z-score dengan rumus sama dengan B3 dikurang rata-rata dibagi dengan standar deviasinya. Oke, kita agar nilainya tidak berpindah-pindah, di sini kita memakai dolar di belakang dan di depan. Begitu juga yang data standar deviasinya. Lalu kita enter. Kenapa value? Oh, seharusnya di sini C. Maaf teman-teman. Sini juga C. Oke, kita enter. Nah, kita dapat nilai Z-score-nya. Agar tidak ribet satu-satu, langsung saja kita sorot ke bawah. Nah, langsung otomatis dianya scroll ke bawah nilainya yang sudah didapat. Kemudian kita mencari nilai FZ1-nya dengan rumus sama dengan nomdis kita ambil nilai Z-score-nya, berarti D3. Kita enter. Value enter.
Nah, setelah kita dapat nilai FZI-nya, langsung kita sorot ke bawah, scroll ke bawah. Sudah kita dapat nilainya, kemudian kita mencari SZI-nya. SZI-nya yaitu dengan rumus sama dengan A3 dibagi dengan banyaknya data. Oke, kita sorot ke bawah lagi. Udah dapat. Kemudian untuk mencari absolute difference-nya, yaitu dengan rumus sama dengan ABS FZ1 dikurang SZ1 sama dengan, langsung saja kita scroll karena secara otomatis dia akan mencari nilainya. Kemudian untuk mencari L hitung, rumusnya yaitu sama dengan max, kita sorot di bagian abs difference-nya semua, enter. Setelah kita dapat nilai L hitung, yaitu atau langkah-langkah uji Lilliefors-nya. Yang pertama, H0-nya data berdistribusi normal, H1-nya yaitu data tidak berdistribusi normal. Dengan ketentuan data berdistribusi normal jika L hitung lebih kecil dari L tabel. Kita lihat L hitungnya yaitu 0,895925. L tabelnya yaitu kita lihat 0,19. Apakah L hitung lebih kecil dari L tabel? Kesimpulannya, jika L hitung lebih kecil dari L tabel, maka data berdistribusi normal. Kita bisa lihat Oke, selanjutnya yaitu korelasi X dan Y. Untuk mencari jumlahnya, yaitu rumusnya sama dengan sum. Kita tarik kolomnya, enter. Rata-rata sama dengan average, tarik ke bawah. Kemudian simpangan baku yaitu rumusnya SPDEF, tarik lagi. Oke, untuk mencari nilai X yaitu rumusnya dengan rumus X D4 dikurang dengan rata-rata. Jangan lupa memakai dolar di depan dan di belakangnya.
agar tidak lari dia nilainya. Ntar kita tarik ke bawah, kemudian begitu juga dengan nilai Y, yaitu sama dengan E4 dikurang dengan rata-rata kita tarik ke bawah biar otomatis. Selanjutnya itu untuk nilai X dikali Y, yaitu X dikali Y. Rumusnya mudah saja, ambil X dikali dengan Y. Ntar sorot ke bawah. Untuk jumlah, untuk mencari jumlahnya, jumlah X-nya yaitu nilai X-nya yaitu sama dengan sum, tarik ke bawah. Nah, ini dia. Untuk mencari korelasi persen cara manualnya yaitu RRXY sama dengan sigma XY dibagi N kurang 1 dikali SX dikali XY. Langsung aja, sama dengan dibagi 19. Kenapa 19? Karena jumlah data kita 20 dikurang 1 sama dengan 19 dikali dengan simpangan baku X simpangan baku Y, salah, dikali dengan simpangan baku Y. Enter. Kenapa div 0? Oh sorry, karena nilai Y-nya belum kita cari. Nah, langsung kita sorot. Oke. Kemudian kita mencari nilai korelasi persen dengan otomatis, yaitu rumusnya sama dengan persen. Kita cari nilai array X-nya, kita tarik, koma, dan nilai Y-nya dengan, nah, sama dia. Untuk mencari nilai korelasi persen secara manual dan korelasi persen secara otomatis. Baik, yang selanjutnya yaitu regresi dan koefisien korelasi. Sini sudah saya tambahkan datanya ya. Untuk nilai X-nya sama dengan nilai X dikali nilai Y. Enter. Setelah kita sorot. Nah, itu yang X kuadrat itu sama dengan nilai X dikalikan 2. Sorot ke bawah langsung. Nah, baik, untuk mencari nilai A-nya yaitu
yaitu rumusnya sama dengan D sama dengan nilai jumlah D jumlah Y dikali dengan jumlah X kuadrat dikurang dengan X dikali dengan nilai XY dibagi dengan jumlah data dikali X kuadrat dikurang X cut 2 enter ya. Untuk mencari nilai B nya yaitu jumlah data dikali dengan XY jangan lupa sama dengannya kali dengan XY dikurang nilai X dikali nilai Y dikurang lagi jumlah data dikali X pangkat 2 dikurang nilai X 2. Bentar. Setelah kita dapatkan yaitu masukkan Y nya 33,80658377 ditambah dengan minus 20 30 66 73,11 X. Untuk mencari nilai R yaitu rumusnya sama dengan Pearson sorot data X nya koma data Y enter. Untuk nilai R kali 2 yaitu tinggal kita ambil sama dengan nilai R nya dipangkatkan 2. Selanjutnya kita membuat diagramnya. Klik menu insert, cari kita klik dulu data X dan Y nya, kita menu insert, cari charts, pilih sketcher, klik menu layout, serah kita oke.
kita buat regresi dan koefisien korelasi. Oke, yang selanjutnya yaitu regresi 3 variabel. Datanya sudah saya inputkan. Langsung saja kita mencari nilai X1 dikali Y. Rumusnya sama dengan X1 dikali Y. Yang kedua yaitu X2 nilai X2 dikali dengan Y. Untuk mencari X3 kali Y, rumusnya sama dengan X3 dikali dengan kolom Y. Dan untuk mencari X1 dikali X2, itu rumusnya sama dengan X1, kita klik X1, kita dikali X2. Dan X1 kali X3 sama dengan X1 dikali X3. Selanjutnya yaitu X2. X2 sama dengan X2 dikali X3. Berikutnya untuk mencari nilai X1 kita kalikan 2, yaitu X1 nilai X1 kita kali, kita pangkatkan nilai X1 kita pangkatkan 2. Dan nilai X2 kita pangkatkan 2. Begitu juga dengan X3, yaitu sama dengan kita klik nilai X3 kita pangkatkan dengan 2. Kita sorot, kita tarik ke bawah, dia akan otomatis selanjutnya yaitu kita mencari apa? Kita mencari nilai matriks A. Matriks A kalau tidak salah. Iya. T itu untuk menentukan matriks. Matriks A matriks A1 matriks A2 A3 sampai matriks A4. Bagaimana cara mencari matriks? Yaitu tentukan nilai n-nya. N-nya kita jumlah n itu adalah jumlah banyaknya data. Jumlah datanya kita itu ada 20. Sini kita tulis H, di sini determinan A. Bagaimana kita bisa mencari matriks A sampai A4? Kita bisa lihat rumus di sini. Nah, kita cari saja. Matriks A
matrik A yaitu N. N-nya berapa? N-nya 20. Selanjutnya, sigma X1 yaitu cari nilai X1-nya berada di mana? Nah, X1 berada di sini. Yang kedua yaitu nilai X2. Dia berada di mana? 2 berada di sini. Dan nilai X3. Kemudian kita akan mencari nilai X1. X1-nya yaitu 364. Begitu juga X1 dikalikan 2 pangkat 2. Hasil dari X1 pangkat 2 yaitu sama dengan, kita cari di sini hasilnya berapa, jumlahnya, jumlah keseluruhannya ya. Nah, ini dia. Selanjutnya nilai X1 dikali X2. Kita lihat X1 kali X2 berarti ini dia. Sama dengan 1 kali X2. Yang selanjutnya itu cari nilai X1 dikali X3 di mana? Sama dengan cari nilainya, jumlah dari X1 dikali X3 yaitu yang keseluruhannya ya, kita ambil. Oke, selanjutnya yaitu nilai X2. X2 bernilai 668. Berikutnya nilai X1 dikali X2. X1 kali X2. Selanjutnya yaitu dengan X2 dikali X2 dipangkatkan 2 nilainya ya, jumlahnya. Selanjutnya X2 dikali X3. X2 dikali X3 hasilnya 13.714. Selanjutnya yaitu X3. Selanjutnya sigma X1 dikali X3. Mana dia nilainya? 1, cari 1 ke bawah X3. Ini dia. Sama dengan 1 kali X3. Berikutnya X2 dikali X3. X2 kali X3. Dan selanjutnya nilai selanjutnya yaitu X3 dipangkatkan ke 2. Berarti dia nilai yang terakhir ya. Nilai hanya sama dengan sigma Y. Sigma Y yaitu nilai Y-nya. Sama dengan nilai Y. Yang kedua, nilai X1 dikali Y. Berarti ini dia. Dengan X1 dikali Y, 2 dikali Y, dan X3 kali Y. Oke, kita cari determinannya. Untuk mencari determinan, kita menggunakan rumus sama dengan M dot term. Kita sorot arahnya, enter, ya. Di sini kita untuk menentukan matrik A1. Untuk menentukan matrik A1 kita tinggal pindahkan yang 1, kita pindahkan yang ke 4. Yang di kolom 4 ini kita pindahkan di kolom 1. Oke. Dengan ini tetap ya,
yang kedua tetap, yang ketiga juga yang ketiga juga tetap, yang keempat juga tetap. Yang keempat juga tetap. Berarti yang di H ini dia yang kita pindahkan yang satu. Tinggal kita sorot, kita tarik. Nah, ini kita cari determinan A1. Rumusnya masih sama ya, mencari determinan. Masih ingat kan? M determ sorot nilainya. Bentar. Untuk mencari matriks A2 kita ganti kolomnya. Kolom A2 menjadi di kolom H. Kolom H menjadi di kolom kolom 2. Yang kolom 1 ini tetap sama dengan yang di kolom 2, kita ganti dengan kolom H. Kolom 3 tetap, kolom 4 juga tetap, di kolom H kita ganti dengan kolom 2. Sorot, tarik saja. Oke. Mencari determinan A2, rumusnya sama dengan M determ. Kita sorot lagi barisnya. Oke. Matriks A3, kalau matriks A3 yang kolom A3 diganti dengan di kolom H. Kolom H-nya juga sebaliknya. Dengan ini tetap, ini tetap, kemudian ini yang diganti dengan H, yang ini tetap, yang keempat ya, yang ketiga ini diganti dengan yang H ini ganti dengan yang ketiga. Oke, kita sorot. Oke, kita mencari determinan A3. Rumusnya masih ingat kan? M determ sorot arahnya ya, enter. Yang keempat yaitu baris kolom yang keempat ini dipindahkan ke kolom keempat, pindahkan di kolom H. Yang H pindahkan ke 4 dengan tetap, ini juga tetap, yang ketiga juga tetap, yang keempat kita gantikan dengan kolom H. Yang kolom H nya ini kita ganti dengan kolom yang keempat. Kita sorot, kita tarik. Nah, determinan A4. Rumusnya masih sama. M determ enter. Di sini selanjutnya kita mencari apa? Kita mencari nilai B1, B2, B3,
dan B4. Iya, kita mencari nilai B1, B2, B3, B4. Bagaimana caranya? Caranya yaitu B1 sama dengan determinan A1 dibagi dengan determinan A. Itu juga sebaliknya, B2 yaitu determinan A2 dibagi dengan determinan A. Yang ketiga, yang B3, untuk B3 yaitu determinan A3 dibagi dengan determinan A. Sama bagi dengan ya. Selanjutnya kita masukkan regresi bergandanya. Ini rumusnya. Rumus Y sama dengan B1 tambah B2 X dikali X1 ditambah B3 dikali X2 ditambah B4 dikali X3. Di sini B1-nya sama dengan B1 sama dengan B1 ditambah dengan B2 kali X1 ditambah dengan B3 ini X1 tambah dengan B3 dikali X2 ditambah B4 kali X3. Oke. Kita udah dapat nilai B1, B2, B3, B4 dan regresi bergandanya. Ada cara otomatisnya, tidak perlu panjang kayak gini. Tinggal tekan klik menu file, option, pilih menu add-ins, kita pilih menu analysis toolbox-nya, klik OK. Di sini di menu data ada otomatis data analis, kita klik data analis, kita pilih yang regression ya, klik OK. Nah, untuk nilai input Y-nya kita, kalau yang X-nya yaitu nilai X1 dengan X3 keseluruhannya. Kita klik OK. Nah, di sini kita klik ini intercept X variabel 1, X variabel 2 dan X variabel 3. Kita kopikan ke sini. Ctrl V. Pertanyaannya, apakah sama
nilai untuk mencari manual dengan otomatis jelasnya sama, asalkan kita mencari manualnya benar, maka dia otomatisnya akan kita benar. Kita cek B1 nya 133,142, ya benar. Yang variabel X variabel satunya minus 5,571, ya benar. Dan X variabel 2 nya minus 41, ya benar. Dan yang X variabel 3 4,8, ya benar, 4,8 ya. Oke, ini cara manualnya. Lebih simpel daripada ini cara otomatisnya. Lebih simpel dengan cara manualnya yang sangat begitu panjang. Di sini kita contohkan saja nilai ini ditambah nilai X1. Ini kita copy dulu. Kita copy dulu. Kita di atas. Ya. Aduh. Oh, salah ya. Salah dong, maaf, sorry. Kita coba di sini nilainya. Kita tambahkan X1. Kita coba cari yang Jakarta ya. Jakarta, negara. Sini provinsi Jakarta. Misalkan dikali ini loh. Di sini kita misalkan sama dengan B1 ditambah B2 dikali data X1 di Provinsi Jakarta ditambah ini salah nih ya. Ditambah B3 dikali dengan X2 nya X2 di kolom Jakarta tambah B4 dikali dengan X3, maka hasilnya 278,381. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi praktikum saya. Apabila ada kesalahan ataupun ada kekurangan, saya selaku hamba Allah banyak salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.